trying to come over the top with the right hand. That's it. It's over. He's in the center of the ring. And a slip and a right hand, and he covers up. And Kovalev's not even committing to it. Here it is. Kovalev's hurt. Kovalev's down. Kovalev's out. It's over. That fast. There's fifth gear. Petinju Saul Canelo Alvarez mungkin melihat ke arah Arthur Beterbiev yang tak terkalahkan untuk menantangnya dalam memperebutkan gelar kelas berat ringan IBF dan WBC-nya jika dia mampu dan berhasil mengalahkan Caleb Plant untuk menjadi juara 168 yang tak terbantahkan pada hari Sabtu nanti. Naik ke tingkat 175 akan memberikan Alvarez kesempatan melakukan apa yang tidak dimiliki petarung lain sebelumnya dalam berpotensi menjadi juara dua divisi yang tak terbantahkan jika dia ingin mengumpulkan keempat sabuk. Canelo ditanya pada hari Rabu apakah dia tertarik untuk menghadapi petinju sekelas Beterbiev dalam pertarungan berikutnya, dan dia mengatakan bahwa dia menyukai tantangan yang akan diberikan kepadanya. Tidak gila, saya suka ide itu dan saya suka tantangan, kata Canelo ketika ditanya apakah akan menjadi ide gila baginya untuk menantang Arthur Beterbiev yang tak terkalahkan untuk gelar kelas berat ringan setelah Caleb Plant. Would it be crazy to think that you go and you fight Beterbiev to be undisputed there at 175? It's not crazy. No. I love the idea. Yeah? I love the idea. I love challenge. You man. ¿Qué onda, chingón? Misalkan Canelo serius ingin melawan Arthur Beterbiev dari Rusia, dalam hal ini dia harus menunggunya setelah Arthur Beterbiev menangani penantang wajib WBC-nya yaitu Marcus Brown pada bulan depan di pertarungan mereka, tepatnya 17 Desember. Beterbiev akan bebas setelah itu untuk berpotensi melawan Canelo dalam pertarungan besarnya yang kemungkinan bisa digelar pada tahun 2022. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat baik jika Canelo memilih untuk melawan Arthur Beterbiev karena ia akan menghadapi seorang pria yang oleh banyak penggemar tinju dipandang sebagai petinju nomor 1 di divisi 175 pada hari ini. Sementara itu, Canelo sudah menginjakkan kakinya di tahun 2019 dengan 175 saat ia mengalahkan juara kelas berat ringan WBO Sergey Kovalev untuk menjadi juara dunia 4 divisi. Dia tidak bertarung dengan yang terbaik di kelas berat. Pada saat itu dalam karir Kovalev, dia bukan petarung yang sama seperti 6 tahun sebelumnya ketika dia dipandang sebagai salah satu yang terbaik di divisi 175. Jika Canelo menghadapi Arthur Beterbiev, maka dia akan menghadapi tim teratas di divisi tersebut dalam pertarungan yang tentunya akan berisiko. Beterbiev memiliki kekuatan pukulan dan gaya bertarung untuk mampu melumpuhkan dan mengalahkan Canelo Alvarez. Ini bisa menjadi bencana bagi Canelo jika dia tidak bisa menangani petinju dan kekuatan dari seorang Arthur Beterbiev. Kita lihat saja apakah Canelo masih termotivasi untuk melawan Beterbiev setelah juara IBF WBC 175 itu mampu melawan dan mengalahkan Brown pada 17 Desember di Bell Center, Montreal, Kanada. Jika Beterbiev terlihat terlalu bagus melawan Brown, maka dia mungkin akan membuat Canelo Alvarez takut, dalam tanda petik, yang akan mengecewakan dunia tinju. Pada usia 37 tahun, Beterbiev tentu akan semakin tua, dan Canelo harus segera melawannya jika dia ingin pujian dari publik tinju karena menantangnya. Menunggu hingga Beterbiev berusia 40 tahun sebelum melawannya akan semakin memperkuat keyakinan yang dimiliki banyak penggemar tinju tentang Canelo bahwa dia adalah seorang oportunis yang menghadapi petarung berbahaya setelah mereka menua dan menunjukkan kerentanan untuk kalah. Akan sangat cocok bagi Canelo untuk mendapatkan kemenangan atas juara kelas menengah Super IBF Caleb Plant karena apabila dia mampu mengalahkannya, maka itu bisa memberikan jalan yang lebar bagi Canelo Alvarez untuk naik ke peringkat 175 dan menantang petinju-petinju teratas di divisi itu. Canelo tidak perlu mencoba dan membuktikan satu hal kepada Caleb Plant karena apa yang dia katakan tentang dia sebagai penipu obat yang telah didengar publik tinju sebelumnya. Jikalaupun Canelo merobohkan Plant, itu juga tidak akan membuat semuanya hilang. Caleb Plant bekerja dengan baik melawan petarung-petarung yang datang untuk melawannya karena dia memiliki gaya bertarung seperti Floyd Mayweather yang mungkin menyulitkan lawan-lawannya untuk mendarahkan pukulan-pukulan terhadap dia.
Untuk diketahui bahwa Floyd Mayweather Jr. adalah satu-satunya petinju yang ada dalam planet ini yang mampu mengalahkan Canelo Alvarez, setidaknya sampai dengan saat ini. Makanya, pertandingan antara Canelo Alvarez versus Caleb Plant ini juga sangat dinanti-nantikan oleh publik tinju dunia. Apakah seorang Caleb Plant mampu mengalahkan Canelo Alvarez dengan meniru gaya bertarung seperti Mayweather? Di lain sisi, kemenangan Canelo Alvarez atas Caleb Plant itu juga tidak kalah pentingnya dalam rangka meniti jalan emas untuk naik ke divisi 175.